arah pulang sebenarnya dari Bandung sini naik motor berdua sama temen. Dari Cadas Pangeran itu udah healing lah. Posisi jam 2:30 pagi. Situasi krimis. Pas megang motor lagi, itu hawa udah beda. Tapi posisi itu belum sadar full. Volume di telinga itu lama-lama kayak kecil gitu ya. Dan kecil, dinginnya itu beda. Jadi kayak hawa sejuk, nyaman, tapi saya belum pernah ngerasain itu posisi kayak gitu. Saya kayak lihat jalan, naik ke atas, belok kanan. Di ujung jalan itu ada satu pintu yang kebuka separuh. Sebelum pintu hitam, sesudah pintu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di channel Romya Medeni. Saat ini kita berada di Desa Pesarian, Kecamatan Padebarang, Kabupaten Tegal. Kita keluar dari studio untuk menggali kisah-kisah misteri yang ada di desa ini. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Sebutannya ini sangat medeni sekali. Dan kita langsung aja berkenalan dengan narasumber kita kali ini, Mas Nanda. Sebelum kita ngobrol banyak terkait dengan pengalaman pribadi Mas Nanda, jangan lupa subscribe, like, share video ini untuk mendukung kreativitas kami. Langsung aja kita ngobrol dengan Mas Nanda terkait dengan pengalaman pribadinya. Mas Nanda, bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Intinya nih disclaimer dulu ya. Iya. Saya di dalam surga sebenarnya orang yang kurang percaya. Sehingga misal di satu tempat ada orang bilang ada makhluk A, B, C. Iya. Saya belum tentu langsung percaya karena sebelum melihat langsung memang di hati itu susah untuk percaya. Tapi balik lagi belum konsep kali itu mesti ada batasnya ya, yang saya tahu gitu. Hanya di beberapa kejadian dalam hidup ada dua peristiwa yang unik. Itu dulu itu 2 kali kejadian pindah alam, nggak tahu itu alam mana, tapi situasinya terus perasaannya itu sama dan endingnya itu yang sama juga. Endingnya pasti kecelakaan dua-duanya itu. Dulu yang pertama itu di Kadipaten dari daerah Majalengka itu. Kalau kita mau ke Bandung ada pertigaan sebelum pom bensin, yang kanan Sikamurang, kiri arah Bandung. Situ saya arah pulang sebenarnya dari Bandung sini naik motor berdua sama temen. Dari Cadas Pangeran itu udah healing lah. Ada kita bermalam dulu di Cadas Pangeran gitu. Kebetulan ada teman juga sama saudara. Tapi nggak tahu kenapa temen itu nyuruhnya kita pulang pagi itu ya. Itu posisi jam 2:30 pagi. Situasi krimis, kita maksain pulang itu. Ya, apa nih kok? Itu kejadian sekitar 3 tahun lalu, 4 tahun itu. Nah, pas pulang, memang sebelumnya motor itu udah pengennya mau masuk jurang terus. Nggak tahu hawa, nggak tahu sugesti, kita nggak tahu ya posisi. Itu yang nyupirnya, Mas? Yang nyupir saya sendiri. Tuh. Pas lama-lama kita jalan, adalah 1 jam lah. Udah mau masuk Kadipaten. Sebelum petikan itu sekitar 4-5 kiloan lah. Itu teman saya nepuk pundak. Kalau di teman kan manggilnya Dul ya. Dul, ngantuk nggak? Nah, saya dalam hati saya nggak ngantuk. Cuman nggak tahu kenapa pas itu saya balasnya pakai isyarat tangan. Jadi pas naik motor gini, saya cuma lambain tangan nih. Kalau dia naik motor betul-betul lah. Gitu. Oh, iya. Pas megang motor lagi, itu hawa udah beda. Tapi posisi itu belum sadar full. Cuman saya ngoper gigi kerasa, saya ngerem kerasa.
Saya ngegas pun terasa angin dingin terasa, cuman bedanya volume di telinga itu lama-lama kayak Kecil gitu. dan ngecil, dinginnya itu beda. Jadi kayak hawa sejuk, nyaman, tapi saya belum pernah ngerasain itu posisi kayak gitu. Nah, satu ketika, cuman berapa detik itu, saya kayak lihat jalan, naik ke atas, belok kanan. Di ujung jalan itu ada satu pintu yang kebuka separuh. Sebelum pintu hitam, sesudah pintu putih. Jadi Itu seakan berarti jalan asli atau itu nggak tahu jalan apa. Yang pasti bukan jalan yang saya lewatin. yang biasa dilewatin kan ya? Karena kalau yang saya lewatin logikanya ya turun. Karena kita dari Bandung arah ke Iya. timur, ke Jawa Tengah. Aku jalan naik, saya mikirnya itu di ujung pintu apa gitu. Apa jangan-jangan kalau saya lewatin pintu itu ya bisa keluar dari sini. Makin tak gas motornya. Ternyata pas makin tak gas, temen empuk helm. Udah panik, pas saya melek posisi marka jalur udah di sebelah kiri. Jadi saya udah lepas jalur. Untung aja detik itu masih, ya Allah masih ngizinin saya hidup. Makanya masih selamat. Cuman karena posisi tanggung akhirnya motor oleng. Untungnya lagi nggak ada lawan arah. Kalau ada lawan arah udah pasti adu banteng kita pagi-pagi itu. Akhirnya ya cuman keseret berapa meter, alhamdulillah masih bisa bangun. Itu sampai pagi nggak bisa ngomong. Saya cuman diem, temen beliin aqua, terus ngelapin yang luka-luka kayak gitu. Baru bisa ngomong sekitar jam 7 pagi. Itu berarti kejadian pas kejadian itu di jalan sebelah kanan berarti ya? Iya, kita udah lepas jalur. Bukan jalur ya? Ya. Terus Itu duduk berarti? duduk, cuman ada yang gotong ke pom bensin. Karena nggak jauh dari lokasi itu ada pom sebelum ketikan. Itu pas pulang baru sadar, oh ya, ternyata saya tidur di atas motor. Karena logikanya pas teman itu ngomong ngantuk enggak, itu masih jauh dari lokasi kejadian. Tapi ya wallahu alam nyatanya seperti itu kan kita nggak tahu. Cuman alhamdulillah masih selamat. Terus yang keduanya malah di Brebes sendiri. Kalau dari sini sekitar 3 kilometeran. Mau utara ada makam ayah saya itu situ memang terkenal lumayan angker lah sering kejadian. Satu waktu pas bulan puasa berarti 2 tahun lalu, setahun setelah kejadian yang di Kadipaten itu, saya ke warung antar temen. Pas pulang itu saya sendiri, nggak tahu ada angin apa, tahu-tahu hal yang dulu kejadian lagi tuh. Melihat jalan yang naik ke atas itu sama hal, saya kencengin lagi motornya, cuman bedanya kalau di sini endingnya dengan suara perempuan teriak. Jadi suaranya itu nggak kenceng, cuman di dalam telinga. Pas saya melek, posisi motor udah palang tangguh. Ternyata saya di situ nabrak bapak-bapak. Pemotor juga tabrak, sayanya loncat, dianya muter kan, ke bawah motor, ketarik motor. Cuman alhamdulillah tapi yang masih selamat. Itu kembali lagi yang tadi itu kan jalannya sama ya? Jalan yang gaib itu loh. Kalau jalan gaib cuman belok Naik kanan gitu. naik. Kalau yang asli kan belok-belok turun mas. Itu kira-kira berapa panjang jalannya nih? Kalau panjang sih terus terang nggak bisa ngukur, cuman yang pasti misal ukuran naik motor itu nggak sampai semenit nyampe. Tapi naik ya? Naik jalannya. Dan di ujung itu ada pintu. Pintunya sebenarnya. Kalau pintu sih biasa, pintu kayu kayak yang rumah itu, cuman bedanya di balik pintu itu putih semua. Jadi kayak ada biasan cahaya. Kayak ada saya keluar ya. Tempat lihat sosok apa gitu di situ? Di gerbang itu atau di sepanjang jalan? Terkait sosok sih nggak ada, cuman sempat ya nanya-nanya, sharing-sharing sama orang tua. Misalnya
katanya sih dalam kejadian itu memang momennya pas ada makhluk gaib yang tertarik seneng. Cuman nggak tahu kenapa memang endingnya yang selalu kecelakaan itu. Kalau untuk makhluk ya belum masukin bus itu apa namanya, jalan itu juga sama jalannya sama persis juga. Kalau kitanya di sini kan rata, ya nggak ada yang naik ya. Pintunya juga sama itu, pintunya sama, suasananya sama semua. Lah dengar suara cewek itu apa mas? Teriak atau apa soalnya? Itu cewek teriak kenceng, Teriak kayak cewek lagi disiksa lah. Cuman sekali doang teriak langsung mata melek tabrak. Berarti antara pas lihat jalan naik itu dengan kejadian tabrakan itu kayaknya lama atau sebentar gitu? Langsung melek langsung tabrakan, nggak ada jeda waktu. Jadi ketika lihat terus digas terus, tahu-tahu langsung kejadian. Ketika sadar langsung kejadian. Tapi saat itu apa namanya, megang kendaraan juga kerasa gitu. Kerasa semua. Cuman yang beda yaitu volume telinga mengecil, hawa sejuk, dan itu aja yang beda. Yang lainnya sama semua. Kalau kata orang tua sih dulu di Wonosobo ada pernah, kalau ngalamin fase itu ya tinggal tergantung apa yang puasa sih. Soalnya kalau kita nggak sadar ke bawah, kalau sadar pun ya ada apa transisinya lah, yaitu transisinya itu yang kurang enak. Cuman alhamdulillah masih selamat. Itu kejadian seperti itu memang di tempat-tempat tertentu atau memang bisa semua tempat kejadian? Kalau masalah itu yang saya alami ya kan setiap perjalanan itu nggak hanya lewat terus, tapi misal ada tempat kantor saya harus tahu, entah itu tahu sendiri, entah ada yang ngasih tahu. Karena kenapa saya harus tahu? Biar bisa permisi. Dari dulu ya peninggalan orang tua, misal lewat jembatan kita langsung, entah apapun alasannya apa, kadang sebagian orang bilang sirika musrika, yang penting niat saya kan ada sama yang mereka yang lebih dulu hidup lah. Cuman nggak tahu kenapa ya setiap momen-momen tertentu mesti kejadian. Ada kecelakaan. Berarti kayak seolah-olah ngebleng gitu itu. Sebelum lanjut cerita misterinya, aku masih seruput kopinya dulu. Dan dua kejadian ini pernah dialami lagi nggak kondisi seperti sama, tapi mungkin nggak sampai kecelakaan? Untuk kejadian itu alhamdulillah nggak pernah kejadian. Kalau ngobrol-ngobrol dengan guru itu dengan atau orang tua ketika kondisi seperti itu harus seperti apa? Sampai saat ini belum ada jawabannya sih. Nah, setiap kejadian itu ya udah tinggal pasrah aja. Nah, kita kan nggak bisa ngatur juga. Cuman sebelum kejadian itu kita harus ya banyak-banyak. Kalau di perjalanan wiri terus permisi lah. Yang dialami terus memang mungkin kayak pengamalan ilmu kayak gitu sih nggak terlalu dalam. Cuman kan ada satu agen biasa dari orang tua saya sendiri almarhum kebetulan. Saya intinya selalu menghormati yang lebih dulu, karena mereka yang nggak kelihatan lebih dekat sama kita. Padahal awal kan dengan nggak percaya dengan hal seperti itu, Saya nggak percaya, tapi akhirnya akhirnya ditujukan bahwa memang makhluk di luar kita memang ada dan kita memang ketika ke tempat sesuatu kita harus permisi dulu atau kita perlu keyakinan kita
baik tadi dari ada cerita lain mas yang terkait dengan pengalaman jenengan? Nah, cerita lain terakhir mungkin pas saya pernah kerja di salah satu pabrik gula. Mungkin sampai sekarang saya memang tidak diperbolehkan menyebut pabrik gula itu. Oh iya. Nah, dari manajemen memang boleh menceritakan tapi nggak boleh menyebut lokasinya. Tapi saya menjadi saksi lah bahwasannya memang makhluk astral itu ada. Cuman selama saya di pabrik gula itu banyak orang yang bilang ini di sebelah sini ada sebelah sini ada mungkin makhluk apa gitu. Cuman sampai sekarang saya belum pernah melihat langsung, itu belum. Malah yang katanya orang tempat ini angker, saya tidur di situ. Dulu pernah tinggal di salah satu rumah dinas. Ya memang sampai saya keluar lagi nggak ada. Cuman beberapa momen sering terdengar suara kayak perempuan dahem itu apa ya? Dehem. Setelah dehem mungkin dengar lagi suara-suara kayak perempuan menangis. Tapi semakin dicari hilang, dan nggak ada apa-apa. Itu yang di pabrik gula itu Di ya? pabrik gula. Baik. Berarti bangunan lama berarti kan? Biasanya Itu bangunan lama semenjak 1847. itu jenengan sama siapa? Dulu ada satu teman, kebetulan dia ya security di pabrik itu. Saya ikut tidur di rumah dinasnya kurang lebih 1 tahunan. Ya beberapa kejadian sebatas suara. Adapun yang di dalam pabrik biasanya gini, setiap mau sendekala itu mesti di hati itu kalau mau berdebar napas sesak. Itu berarti kalau kita sih meyakini lagi ada makhluk yang bersama, karena energi kan bergesekan. Iya. Kuping kunang juga, apa mata kunang-kunang. Ketika dengan seperti itu apa yang dilakukan? Mungkin selain salam ya pergilah. Karena kalau senior saya dulu, misal udah maghrib sendekala itu masih ada kegiatan apa ada acara itu, kita harus berhenti, mau nggak mau harus berhenti. Kalau diterusin ya biasanya ada sesuatu yang kurang enak. Tapi selama di pabrik itu pernah mungkin teman atau karyawan situ yang mengalami hal mistis di situ? Kalau teman-teman banyak sih, malah yang ditakutin itu bukan sosok makhluk astral apa makhluk lain, justru makhluk yang menyerupai teman sendiri. Oh, ada di situ ya? Itu yang lebih berbahaya daripada amit sewu apa kunti, pocong gitu. Ya warga-warga dulu nggak ada, karena yang bilang di situ ada ya orang yang nggak pernah tinggal di situ. Jadi hanya rumor masyarakat. Ada mungkin mereka sudah berkembang dari dimensi lain seperti itu ya. Ya, yang menyerupai teman jenengan atau pernah ada yang mengalami sampai seperti apa? Kalau untuk mengalami sih nggak pernah sampai parah. Cuman ya minimal misal kita kaget lari ke sandung besi, sandung itu yang berbahaya itunya sebenarnya. Karena ketakutannya ya. Karena panik lari meleng, kepala kebentur besi apa mesin, nah itu yang lebih nakutin. Untuk sosok ya nggak sampai mematikan lah. Tapi memang ada kejadian seperti itu ya. Dulu ada temennya akhirnya panik kan lari terus ada kejadian seperti itu. Ya akhirnya sampai sekarang kan konsep antaranya intelektual sama spiritual harus imbang. Rasional Itu terlalu intelektual sombong, terlalu spiritual juga bagi saya bodoh, karena apa-apa selalu dikaitkan dengan itu. Padahal kalau kita mau netral ya semua pasti ada sabuk itu. Jangan sampai setan tidak bikin tanya terus ya. Lebih kasihan setan ya. Tapi sejauh ini perjalanan spiritual ya, saat ini belum pernah melihat langsung ya.
sosok apa gitu melihat langsung nggak berhasil, dan jangan sampai yang paling seperti bentuk fata morgana yang berbentuk orang. Dia mas kayak kalau nyalain korek kan ada bayang-bayang itu biasa, ada fata morgana tapi berbentuk ops sama kalau ops kan yang lingkaran kecil di kamera itu kasat mata langsung, tapi bentuknya fata morgana, cuman saya bisa tahu oh itu orang tinggi, cuma kalau untuk wujud asli memang berarti kayak bayangan gitu loh. jadi polnya itu Tapi pernah dialami Mas, lihat bayangan besar SD dulu. SD di mana itu? Itu pas dulu di Bekasi. Bekasi. Kan juga melakukan cek lokasi pas Sendekala maghrib. Saya keluar dari mobil, nggak tahu kenapa main di gawang. Padahal posisi orang dewasa itu lagi di tengah lapangan semua. Saya lari ke gawang, nggak tahu kenapa langsung muncul aja. Bayangan Di jalan itu. Cuman saya ingat saya sekarang tingginya bayangan itu sama gawang sama. Tingginya mungkin kurang lebih yang orang-orang kata gendut. Gitu. Itu lari, udah nggak sadar. Oh pingsan. Pingsan sih nggak cuma tidur, jadi kayak ngantuk. Lemas bawahnya. Tapi pas melihat itu enggak dengar suara atau Ada suara nggak? cuma bayangan itu sih. Cuman pas ngeliat ya rasanya tuh kayak kalau orang fobia sama ulet bulu Iya. ditempelin kan lebih perih. Kalau orang Jawa bilang perih, Anu apa? Merinding. merinding. Mungkin lebih rasanya itu sih. Cuman kan karena waktu kecil belum Paham. artinya pas sudah sedikit dewasa baru oh berarti dulu ini baru tahu. Mas terakhir Mas, terkait film lain yang dengan patroni itu seperti apa? Untuk dunia lain mereka itu berdampingan dengan kita. Cuman satu poin yang pernah saya pelajari, kita itu nggak akan bisa melihat mereka. Mungkin mereka bisa melihat kita dari tempat persembunyian mereka, tapi setelah itu ada yang hilang, kecuali Gusti Allah lagi ngasih kesempatan Lihat ya, baru di situ terjadi. yang juga mereka ketika mereka memperlihatkan diri, mereka juga apes. Mereka atas Iya. dan itu sulit, momen-momen itu sebenarnya sulit, cuman kadang yang saya alami di masyarakat belum apa-apa udah itu kambing hitam kan ya, Sebenarnya mereka di sini pun ada ya. ada di sini pun. Ya, dong. Terima kasih Mas Nanda atas cerita misterinya. Demikianlah sedulur Promet dimanapun Anda berada, yang bisa kita simpulkan bahwa ketika kita berangkat dari rumah, kita harus berdoa dulu untuk meyakinkan diri kita bahwa selama perjalanan kita tidak ada hal-hal yang negatif terhadap kita. Demikianlah cerita dari Mas Nanda. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.